selamat pagi. Ya, selamat pagi Bapak Insinyur Antonius Kasno MSI, peneliti dari Bali Tanah. Silakan, Bapak. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Yang Pagi. terhormat Bapak Bapak Direktur Bu Pupuk dan Bapak Kepala Badan, Bapak Ibu Kepala Balai, dan Bapak-Bapak semuanya. Salam sehat semua. Semoga kita dijauhkan dari COVID. Mungkin kami izin untuk share. Jadi yang ingin kami sampaikan adalah sosialisasi dosis pemupukan pajare lahan sawah. Ini dilatar belakangi dari bahwa pemupukan sangat meningkatkan produksi tanaman. Apabila kurang tepat dosis, waktu, dan jenis dan cara pemupukan, ini akan menjadi masalah. Kemudian kesuburan tanah itu menurun. Kalau kita lihat kandungan C-organik lahan sawah itu sudah rendah, sudah di batas katakan dikurang dari 1,5. Kemudian status P dan K lahan sawah itu berkisar antara sedang dan tinggi. Nanti saya tunjukkan dari hasil yang peta yang terakhir. Kemudian terjadi penurunan efektivitas dan efisiensi penggunaan pupuk. Tadi sudah disampaikan Ibu Kepala Balai. Kemudian sementara penggunaan bahan organik sebagai bahan pembaik tanah itu ditinggalkan. Karena petani senang kalau katakan begitu nyebar pupuk langsung kelihatan efeknya atau pengaruhnya. Kemudian pemupukan N berlebihan, tidak seimbang. Kalau tidak hijau, mereka tidak senang. Akibatnya adalah tanaman mudah rebah, serangan hama penyakit yang meningkat, hasil tidak optimum, sementara biaya berlebihan. Pemupukan yang kurang juga tidak baik, tanaman menjadi kuning dan kerdil, hasil tidak optimum. Kesuburan tanah sawah tidak sama, berbeda sifat tanah dan pengelolaan oleh petani, serta hasil berbeda. Kemudian tantangan ke depan. Tantangan ke depan adalah sudah terjadi degradasi kesuburan lahan, konversi dan fragmentasi lahan yang terus terjadi, sehingga luas garapan petani itu kurang dari 0,5 hektar atau justru kurang dari seperempat hektar, terutama di Jawa. Kemudian sistem garap, sewa, gadil lahan sawah ini juga terjadi di lapangan, yang ini mengakibatkan petani yang penggarap itu ingin hasilnya tinggi, kemudian tidak mau menggunakan bahan organik. Kelangkaan keterbatasan lahan subur, ini terjadi terutama di luar Jawa. Kemudian variabilitas perubahan iklim yang saat ini terjadi, sehingga perencanaan penanaman sangat sulit dilakukan. Terbatasnya infrastruktur, irigasi, jalan usaha tani. Kemudian inovasi teknologi yang bisa diterapkan antara lain adalah benih unggul bermutu, pemupukan berimbang ramah lingkungan, pengendalian OPT, dan penanganan panen atau pasca panen. Permasalahan di lapangan adalah masalah serius dalam sistem produksi padi adalah terjadinya pelandaian peningkatan produktivitas atau leveling up, terutama pada lahan sawah intensifikasi. Masih rendahnya produktivitas padi di lahan non-intensifikasi dan lahan suboptimal. Alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis yang produktivitasnya tinggi menjadi lahan non-pertanian. Sebagian besar menjadi sekolah, sebagian besar ada yang menjadi tempat tinggal. Kemudian dua masalah pertama terkait dengan teknologi pemupukan dan keseimbangan hara tanah. Permasalahan selanjutnya adalah penggunaan pupuk anorganik takaran tinggi terus dilakukan tanpa pengembalian bahan organik. Efisiensi pemupukan masih rendah. Perbedaan tingkat pengelolaan, perubahan status hara P dan K. Hasil updating 2021, peningkatan luas sawah berstatus P tinggi,
dan meningkatan status K sedang, artinya terjadi penurunan. Kemudian menurunnya K dapat diperbaiki dengan penggunaan alsin, di mana sebagian besar jerami tertinggal di lahan. Minimal sepertiga jerami tinggal sebagai sumber K. Kemudian masalah pupuk NPK majemuk. Secara teknis dapat menghemat biaya pemupukan serta menghindari kelangkaan pupuk. Tetapi belum tentu sesuai untuk semua jenis komoditas dan kebutuhan spesifik. Kemudian reformulasi NPK 15-15-15, lahan sawah mempunyai tingkat kesuburan yang beragam. Pupuk NPK 15-15-15 takaran 300 kg per hektar yang diaplikasikan pada tanah berstatus P dan K sedang sampai tinggi, itu akan terjadi kelebihan hara P dan K. Kemudian dampak pemupukan yang tidak tepat. Jika kekurangan, tanaman kerdil, pembungaan dini dan tidak mudah rontok, pengisian rendah, mudah terserang OPT, produksi rendah, tidak sesuai potensi tanaman, kualitas produk rendah, dan pengurasan hara. Jika kelebihan, terjadi pemborosan, pencemaran lingkungan, tanaman tidak tumbuh dengan baik, mudah rebah, mudah terserang OPT, produksi tidak optimal, kualitas produk juga menurun. Nah ini kondisi hara P dan K existing di lahan sawah, ini sudah 30 provinsi yang dibuat pada tahun 2021, dan maaf, untuk Maluku, Malut, Papua Barat, Papua saat ini sedang dikerjakan. Jadi tahun ini akan menjadi semua provinsi akan dipetakan. Kemudian kalau kita lihat bahwa sebagian besar lahan sawah kita adalah sudah berstatus sedang dan tinggi. Sudah 89% itu sudah sedang dan tinggi. Ini data yang terbaru. Kemudian persen kalium, ini status sedang, tinggi seluas 79%. Jadi ini menggambarkan bahwa akumulasi pemupukan itu sudah cukup tinggi. Kalium juga selain sumbernya dari pupuk, juga dari air irigasi, kemudian dari dekomposisi mineral, kemudian juga dari pupuk-pupuk lain. Kemudian formulasi pupuk majemuk NPK. Kebijakan subsidi pupuk antara lain mendorong penggunaan pupuk majemuk NPK, dan perlu dilakukan efisiensi bahan baku untuk pembuatan pupuk, tadi sudah dijelaskan Bu Kabale, pemupukan terhadap tanaman. Kemudian hasil evaluasi 3 formula pupuk majemuk bersubsidi tahun 2011 kurang sesuai untuk lahan sawah di Indonesia yang mempunyai tingkat kesuburan yang beragam. Status hara P dan K dari rendah hingga sedang. Kemudian aspek formula, efektivitas terhadap tanaman, sehingga reformulasi pupuk NPK 15-15 menjadi 15-10-12. Kemudian reformulasi pupuk majemuk NPK itu mempunyai komposisi NP dan K yang mendekati atau sesuai dengan kondisi tanah dan kebutuhan tanaman. Bisa diaplikasikan untuk seluruh kondisi status hara tanah sawah, terutama hara P dan K, nanti hanya beda adalah dosisnya. Kemudian berdasarkan simulasi perhitungan yang didasarkan status hara tanah dan kebutuhan tanaman, terutama hara P dan K, formulasi pupuk majemuk NPK yang diusulkan pada tahun 2012 adalah NPK 15-10-12. Formula NPK 15-10-12 dapat meminimalkan kelebihan dan kekurangan salah satu atau dua unsur hara P dan K yang berbahan baku masih diimpor. Rekomendasi pemupukan. Rekomendasi pemupukan untuk tanaman padi sawah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian nomor 1 KPTS SR 2006 dan diperbarui pada tahun 2007 tentang rekomendasi pemupukan N, P, dan K padi sawah spesifik perlu diperbaiki karena belum mencakup data status hara P dan K terbaru. Tingkat produktivitas padi sawah terbaru belum mencakup seluruh kecamatan yang ada sebagai akibat dari pemekaran,
dan perlu menetapkan dosis rekomendasi untuk padi jagung dan kedelai dengan menggunakan pupuk NPK yang telah direformulasi, yaitu NPK 15, 10, 12. Nah, ini hasil percobaan kebetulan ini di Ngawi dan di Pekalongan pada tahun 2021 ini juga. Kita lihat bahwa maaf ini yang jerami, maaf. Jadi bahwa pemupukan ini bisa meningkatkan hasil, tetapi dengan pupuk tunggal yang kita set dengan status hara tanah, itu hasilnya sama dengan pupuk 15, 15, 15, 15, 10, 12, 15, 10, 10 dengan dosis yang kita yang NPK itu adalah 300 dan 200. Sehingga kami berani mengatakan bahwa pupuk yang diset dengan status hara tanah ini sangat baik. Kemudian kalau kita dibandingkan dengan petani, mereka menggunakan pupuk yang jauh lebih tinggi. Ini yang di Ngawi adalah menggunakan pupuk NPK 15, 15, 370, Urea 185, Set A-nya 185, SP36 110, dan NKCl 90 kg per hektar. Hasilnya tidak kalah dengan yang lain. Artinya hasilnya ini sama semua, termasuk di Pekalongan juga begitu. Petani menggunakan NPK 15, 15, 15 itu 200 kg, Ureanya 100, Set A-nya 200. Kenapa ini Set A-nya 200? Karena pada saat petani membutuhkan pupuk urea yang tersedia adalah pupuk Set A dan masih ditambah pupuk SP36. Jadi di sini perlu kita sadarkan bahwa sebetulnya kalau sudah menggunakan pupuk NPK, pupuk P sudah terpenuhi dari pupuk NPK sehingga tidak perlu pupuk SP36. Tapi dari berbagai daerah petani masih kurang puas, masih tetap menggunakan pupuk SP36. Ini juga hasil padi dengan menggunakan PUTS di Kecamatan Buah 2, Sumedang. Ini terlihat sekali bahwa menggunakan PUTS, artinya pemupukan berimbang, itu hasilnya jauh lebih tinggi, walaupun pupuknya yang digunakan lebih rendah. Kemudian model pemupukan. Peningkatan dosis pupuk tidak selalu meningkatkan hasil tanaman semacam ini, regresi. Kemudian pada saatnya akan terjadi peningkatan dosis pupuk, tidak meningkatkan hasil. Artinya justru akan menurunkan, karena tadi pada yang berlebihan akan berefek negatif juga. Kemudian ini status organik lahan sawah, ini sudah rendah, di Jawa Barat sudah merah semua. Kemudian ini untuk nitrogen, jadi nitrogen sangat dibutuhkan. Status hara N lahan sawah rendah, kemudian tinggi jika kandungan organiknya tinggi. Hasil padi tinggi, pupuk N cukup, kelebihan kekurangan masalah dan merugikan petani. Rekomendasi pemupukan, dosis pupuk urea. Dosis pupuk N ditentukan berdasarkan target produksi. Produktivitas per kecamatan kurang dari 5 ton per hektar akan ditingkatkan untuk mencapai target produksi menjadi 6 ton per hektar, sehingga dipupuk 250 kg urea per hektar. Kemudian produktivitas per kecamatan antara 5 sampai 6 ton per hektar, itu dengan target produksi menjadi 7 sampai 8 ton per hektar, dipupuk dengan 300 kg urea per hektar. Kemudian produktivitas per kecamatan lebih dari 6 ton per hektar, dengan target produksi ditingkatkan menjadi 8 ton per hektar, dengan dipupuk 350 kg urea per hektar. Status hara tanah, dalam peta status hara P dan K terdapat 3 warna merah, kuning dan hijau, artinya status hara P, K rendah, sedang dan tinggi. Status P rendah, sedang dan tinggi, dosisnya adalah 175 dan 50 kg SP36 per hektar. Status hara K rendah, sedang dan tinggi, dosisnya adalah 150 dan 50 kg KCl per hektar. Jerami padi dikembalikan, seluruhnya bisa mengurangi 50 kg KCl per hektar. Nah, ini peta yang terbaru, ini yang peta 2021 dengan skala 1 di 50.000, sangat detail. Ini ada 5 status.
yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Sementara dosisnya akan kita gabungkan, sangat tinggi kita gabungkan dengan tinggi, sedang tetap, kemudian rendah dengan sangat rendah. Kalau kita lihat hampir semuanya udah hijau. Ini yang di Lampung, ini seperti ini. Kemudian kalau kita lihat di Jawa, ini gabungan. Jadi ini yang terbaru, skala 150.000. Jadi sangat detail. Ini dosis pupuk untuk P adalah jika statusnya rendah, yaitu kurang dari 20 mg P25 per 100 gram, pupuknya adalah 100 kg SP36, kalau sedang adalah 75, kalau tinggi 50. Guna rekomendasi untuk pupuk kalium, itu jika rendah adalah 100, sedang 50, dan tinggi 50. Makanya di dalam tabel rekomendasi yang tertera adalah ini. Nah, ini untuk jagung. Jagung ureanya 350, kemudian pada status P rendah, dosisnya adalah 150 SP36, sedang 125, dan yang tinggi adalah 100. Sedangkan untuk kalium, dosisnya pada yang rendah adalah 100, sedang 75, dan tinggi 50. Rekomendasi untuk kedelai, urea adalah tetap 50, sementara SP36 yang statusnya rendah itu 100, sedang 75 dan 50. Kemudian yang KCL 100, 75 dan 75. Nah, ini dosis yang kita pakai adalah menggunakan pupuk NPK 15, 10, 12. Jika target hasilnya 6 ton, 6, 8 ton, dan 8 ton, adalah pupuknya seperti ini. Nah, ini yang digunakan untuk membuat rekomendasi per kecamatan. Ini adalah buku rekomendasi pembukaan spesifik lokasi untuk lahan sawah per kecamatan pada tanaman padi, jagung, dan kedelai. Tujuannya menjadi salah satu referensi atau acuan bagi pemerintah, pusat, dan daerah dalam menetapkan kebijakan pupuk bersubsidi, kemudian menjadi salah satu referensi petani atau kelompok tani dan PPL dalam menyusun ERDKK. Nah, ini kebetulan kami ngambil contoh adalah di Gerobogan. Di Gerobogan adalah pupuk ureanya semuanya 350, karena memang produksinya cukup tinggi dan targetnya ini cukup tinggi. SP36-nya semua 50, karena memang status haranya P di sana sudah tinggi dan KCL-nya sudah tinggi. Kemudian dosisnya pupuk NPK 15, 10, 12 adalah 250 dengan ditambah urea 275. Ini yang saya sampaikan adalah di Kabupaten Gerobogan. Kemudian dari dosis itu tadi masih dalam jangka tingkat kecamatan, sehingga untuk memperhalus lebih perpeta adalah dengan menggunakan PUTS dan bisa dengan menggunakan BWD. Ini dengan menggunakan BWD, harapannya padinya kelihatan kuning bersih, tidak kelebihan pupuk urea atau N. Kemudian yang perlu diperhatikan selain rekomendasi tanaman adalah pemupukan N berlebihan. Ini menghambat kematangan, kemudian batang-batang lemah dan mudah roboh, mengurangi daya tahan terhadap penyakit, tanaman mudah terserang penyakit, padi masih hijau, daun sudah kering. Ini kelihatan dari jauh sudah kelihatan bahwa ini kelebihan N. Kemudian untuk meningkatkan hasil, tidak hanya rekomendasi yang benar, tetapi harus tanah diperbaiki. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kandungan C organiknya sudah sungguh rendah, sehingga perlu dibuat, sehingga katakan ini mikroorganisme bisa optimal berkembang, karena kita tahu bahwa pupuk yang diberikan itu tidak bisa langsung diserap dalam bentuk pupuk, tetapi ada kation atau anion. Untuk membantu menjadikan anion kation adalah harus dengan dibantu dengan mikroorganisme. Perbaikan tanah, saluran drainase dan irigasi diperbaiki. Optimalisasi pengolahan tanah, pemberian bahan organik
pembenah tanah, jerami padi sisa hasil dikembalikan ke lahan, kemudian pemberian pupuk kandang. Ini kebetulan kami baru saja datang dari Blora. Di Blora itu jerami padi diambil untuk pakan, tetapi pupuk kandangnya tidak dibawa ke lahan. Nah, ini contoh-contoh. Setelah ini bisa digunakan untuk sebagai sumber bahan organik dan sumber kalium. Implikasi kebijakan. Data rekomendasi pemupukan ini dapat digunakan sebagai acuan perhitungan kebutuhan pupuk subsidi untuk tanaman padi, jagung, dan kedelai. Untuk rekomendasi pemupukan NPK lebih spesifik lokasi per desa, kelurahan, atau per petak tadi yang saya sampaikan, atau kelompok tani, ditetapkan menggunakan PUTS, PUTR. PUTR adalah untuk lahan rawa. Untuk mempercepat penerapan rekomendasi pemupukan padi, sawah, jagung, dan kedelai spesifik lokasi, diperlukan program sosialisasi dan monitoring yang antara lain mencakup pengadaan alat bantu dan pelatihan. Penerapan rekomendasi pemupukan N, P, dan K spesifik lokasi perlu mendukung oleh pemahaman dan kesamaan persepsi semua pihak, baik petani, penyuluh, peneliti, pengusaha, maupun para pengambil kebijakan. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Bu Moderator.